Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, selamat berakhir pekan. Ya, kembali lagi bersama saya ya, Dr. Nadim. Jadi hari ini kita tetap masih dalam materi kedaruratan di bidang onkologi. Ini udah sampai part 3 ya. Kita akan membahas terkait febrile neutropenia. Dan saya ingatkan lagi kalau ada yang mau komentar, koreksi, sanggahan atau tambahan, boleh ya di kolom komentar dikasih tahu. Oke, sebagai pendahuluan, febrile neutropenia ini didefinisikan sebagai suhu oral lebih dari 38,3 atau 2 kali pembacaan berturut-turut selama 2 jam lebih dari 38. Dan jumlah neutrofil absolut atau ANC itu kurang dari 0,5 kali 10 pangkat 9 atau gambarannya kurang dari 500 ya. Atau diperkirakan turun kurang dari 500. Jadi maksudnya di sini adalah ini suhu oral ya, nanti bisa dikonversikan ya sebenarnya suhu oral ya pada suhu ketiak atau suhu rektal ya. Nah, itu lebih dari 38,3. Atau 2 kali pembacaan berturut-turut selama 2 jam itu lebih dari 38 ya. Dan yang paling penting di sini dan ya, jadi harus terpenuhi nih. Suhunya tinggi sama ANC-nya kurang dari 500 atau diperkirakan turun kurang dari 500. Nah, terus sebagian besar regimen kemoterapi dosis standar ya, bukan dosis tinggi, dosis rendah ya. Itu datang dengan 6 sampai 8 hari neutropenia. Nah, jadi bisa aja dia habis kemo ini neutropenia. Tapi belum tentu febrile neutropenia, ya kan? Karena secara definisi harus ada demam. Dan ini ternyata didapatkan pada 8 kasus per 1000 pasien yang menjalani kemo. Dan FN ini bertanggung jawab atas morbiditas yang cukup besar, itu 20-30%. Ya, itu bisa mengalami komplikasi yang membutuhkan penanganan di rumah sakit. Dan bisa mencapai angka mortalitas seperti ya, itu sampai 10%. Jadi, bisa ada febrile neutropenia. Nah, ini biasanya kalau tidak tertangani dengan baik, akan terjadi sepsis, shock sepsis, almarhum. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan apakah febrile neutropenia ini low risk atau high risk. Nah, tentu low risk resikonya lebih rendah kan low risk ya. Nah, ini kita memakai scoring system MASCC. Nah, di sini yang bisa kita nilai adalah ya burden of febrile neutropenia ya, apakah ada gejala atau gejalanya ringan, apakah hipotensi, COPD ya, PPOK, apakah yang pasien derita itu solid tumor ya, atau apakah ada infeksi fungal, infeksi jamur sebelumnya, dehidrasi ya, dan sebagainya ya, moderate symptom, occupation, dan usia kurang dari 60. Nanti kita jumlahkan skor ini. Kalau skornya lebih dari sama dengan 21, maka dia low risk. Nah, jangan kebalik nih. Semakin tinggi skornya malah semakin rendah resikonya. Kalau kurang dari 21, berarti dia masuk ke high risk. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat MASCC skornya, misalnya low risk, nih ya, lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau misal dapat nilai 21 nih, mepet-mepet, itu masuknya low risk. Jadi kita lihat dulu, apakah ada kontraindikasi ya terapi rawat jalan gitu. Oke, misalnya kalau uh, ya, maka kita harus rawat dia tentunya. Ya ini misal komorbid yang lain-lain gitu lah ya. Nah, kalau misal dia nggak ada kontraindikasi untuk rawat jalan, nggak ada, no, ya maka kita harus konsul ya ke SPPD Kahom. Nah, kita tanyakan dulu, beneran nih nggak mau rawat jalan, ceritanya kayak gitu nih kan bahasanya. Nah, kalau misalnya udah boleh rawat jalan, nah boleh kita berikan ciprofloxacin dan amoxicillin clavulanic acid, cipro dan amoxiclav gitu ya. Nah, terus baru deh kita pantau. Tapi kalau misalnya jelek-jeleknya nih, tiba-tiba ada penurunan klinis, ya mungkin apa kesadaran menurun, ya, terus mungkin demamnya makin tinggi, segala macam, maka kita harus masukin dia ke rumah sakit. Kalau misalnya nggak ada, ya tetap kita harus monitoring tentunya kan. Tapi kalau misalnya dia perbaikan, ya udah rawat jalan aja terus gitu. Tapi kalau misalnya pas monitoring ya kita nggak tahu ya, lagi monitoring, hari kedua kesadaran nurun misalnya, ya udah masukin ke rawat jalan, rawat inap. Lalu kalau pasien dengan high risk udah pasti harus ke rumah sakit dirawat. Nanti tergantung derajat keparahannya, apakah perlu rawat inap biasa, ya HCU atau ICU ya. Dan terapinya
itu langsung kita kasih antibiotik yang wah mewah gitu ya. Piperacin-tazobactam, cefepime, carbapenem, ceftazidime. Jadi nggak bisa tuh kita kasih ceftriaxone, nggak bisa ya. Jadi kita harus kasih yang mewah karena memang ya namanya juga neutropenia ya. Tentara-tentara di tubuh kita ini habis berkurang gitu kan. Jadi kita harus butuh bantuan dari luar ya, kita kasih antibiotik. Nah, kalau misalnya di sini apakah ada kebutuhan untuk gram positif coverage gitu kan? Nah, kalau iya maka bisa kita berikan vancomycin. Cuman di sini memang vancomycin ya as indicated ya gitu ya. Ini biasa pada pasien-pasien yang sudah terbukti ya dari kulturnya itu memang ada MRSA ya, baru bisa kita kasih vancomycin. Nah, untuk terapinya ya tadi sesuai definisi ya, demam dan neutropeni ya kan, kita lihat stabil nggak nih. Nah, tadi ya, sebenarnya hampir sama yang kayak tadi nih. Kalau misalnya nggak stabil, ya kan, ya berarti harus masuk rawat inap seperti itu. Nah, kalau misalnya dia memang kondisi sudah berat, maka tentu harus ke ICU dan diberikan broad spectrum antibiotik. Nah, tadi itu ya piperacin-tazobactam, carbapenem, kecuali artapenem ya, atau ceftazidime atau cefepime dan ditambah nah ini kalau misalnya ada resiko MRSA. Sebenarnya ada apa namanya? Penjelasannya sendiri ya terkait resiko infeksi MRSA. Nah, lalu sudah kita kasih antibiotik ya yang canggih-canggih dan luar biasa ini, kita lihat ya, kalau misalnya demamnya masih sampai 4 sampai 7 hari, walaupun antibiotiknya udah oke nih, ya kan masih demam, maka kita harus tambahkan antifungal gitu ya. Picafungin, voriconazole, ya, posaconazole, ya. Kalau voriconazole biasanya ya golongan jamur yang Aspergillus ya. Misalnya kalau kita periksa galaktomanannya positif, nah itu kita kasih voriconazole. Ya, kalau yang lain seperti Candida ya, untuk yang sudah ada kultur darah positif Candida, ya saya berikan picafungin dan lain sebagainya. Kalau nggak ada juga, di situ ada pilihan posaconazole, isavuconazonium. Nah, itu kayaknya emang jarang ya, jarang didengar ya. Nggak tahu deh, udah ada atau belum sekarang. Tapi kayaknya sih belum ada. Oke. Nah, di sini kapan sih kita ngasih antibiotik yang coverage ada gram positif pada terapi empirik? Ya, ini empirik loh ya, jadi bukan definite. Jadi belum ada hasil. Kulturnya belum belum jelas ini bakterinya apa. Jadi kita kasih terapi empirik. Nah, misalnya udah ada sepsis ya, hemodynamic instability, atau memang kita ronsen, ini jelas nih pneumonia gitu kan. Jadi udah jelas sumber infeksinya dari pneumonia. Atau mungkin ada tambahan infeksi dari pneumonia. Atau memang udah kelihatan bahwa dia ada MRSA ya, FRE, segala macam. Blood culture-nya udah positif untuk gram positif, ada SSTI, mukositis yang berat, ada pemakaian fluoroquinolone sebelumnya untuk terapi profilaksis, dan ada curiga catheter related infection. Nah, kita udah nih terapi antibiotik, udah mantep deh. Tambah antifungal, tambah mantep lagi ceritanya kan. Nah, kita juga jangan lupa nih dengan GCSF gitu ya. Granulocyte colony stimulating factor. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Mereknya bukan merek sih. Ini namanya Filgastrim ya. Nanti banyak sekali nih kayak Leukogen gitu ya. Nggak apa-apa lah nyebut merek. Filgastrim, Leukogen ya itu mereknya. Nah, itu bisa kita berikan. Nah, dosisnya nih ya 5 mikro per kilo per hari subkutan. 24 sampai 72 jam setelah hari terakhir kemo. Jadi udah kemo, kita berikan 24 sampai 72 jam setelah hari terakhir kemo. Misalnya kemo R-CHOP gitu kan. Selesai 2 hari ke 3 hari kemudian kita berikan. Tapi sorry. Ini tergantung nanti ada resikonya, Ding. Ada resiko, jadi nggak tahu deh kalau limfoma tuh masuk ke resiko apa ya. Pokoknya kalau resiko tinggi, ya ada sih terapi limfoma untuk kemo yang resiko tinggi untuk terjadi neutropenia itu bisa kita berikan dengan GCSF. Nah, ada lagi pegfilgrastim ya. Itu sebenarnya sejenis filgrastim cuma ada tambahan pegylated-nya gitu ya. Jadi kalau nggak salah lebih oke lah, lebih lama ya kalau nggak salah. Sorry kalau salah. Nah, nih kita lihat ke frekuensi FN associated plan chemotherapy regimen. Nah, ini nih ya tadi saya bilang. Kalau resiko lebih dari 20%, nah kita perlu berikan
prophylactic GCSF recommended nih ya, jadi kita berikan. Tapi kalau kurang dari 10%, nah ini nggak diindikasikan, seperti itu. Kalau tengah-tengah nih 10-20%, nah ini kita harus lihat lagi, ada komorbid nggak, ya kan, geriatri nggak, segala macam. Tapi kalau dihitung lagi ternyata emang lebih dari sama dengan 20%, maka kita harus berikan profilaksis GCSF. Nah, ini nih yang tadi saya bilang. Jadi, ini dari NCCN tahun 2021, mungkin ada yang baru lagi, nggak tahu. Kalau ada ya silahkan dibaca yang baru aja. Tapi pada prinsipnya adalah ini ada beberapa setting kemo ya yang high risk untuk terjadi febrile neutropenia atau lebih dari 20%. Seperti ALL. Nah, ya bladder cancer ya, cabuli gitu. Bone cancer ya, osteosarcoma. Ini misalnya obat-obatan ya vincristine, doxorubicin. Jadi tergantung, jadi bukan tergantung cancernya, tapi tergantung terapi, kemoterapi regimennya gimana. Ada beberapa memang yang dia menyebabkan neutropenia banget ya. Terus breast cancer ya dengan DAC, TAC, colorectal cancer, Volvoxiri, head and neck ya, TPF. Ini yang kemo yang baru nih, TPF. Hodgkin lymphoma ya misalnya dengan BACOP ya, kidney cancer, non-Hodgkin. Nah, ini nih yang tadi saya bilang nih, misalnya kayak CHP ya plus bentuximab, EPOCH gitu ya. Nah, dose dense CHOP seperti itu, DHAP dan lain sebagainya. Hipersifat juga bisa ya. Terus ada melanoma ya, multiple myeloma tapi dengan DTPAC ini, ovarian cancer, pancreatic cancer, Volfirinox, soft tissue sarcoma, small cell lung cancer dan testicular cancer ya, TIP. Nah, jadi saya tekankan lagi, jadi kemo-kemo yang seperti ini yang ada di sini ya, yang high risk ini memang harus diberikan profilaksis GCSF 2-3 hari setelah kemo berakhir gitu ya. Jadi nggak semua regimen kemoterapi itu kita kasih profilaksis GCSF gitu ya. Beberapa aja yang ada di sini. Oke. Nah, kalau ini apa nih? Intermediate risk ya, yang 10-20%. Nah, misalnya kayak breast cancer tadi, cuman beda nih ya. Regimennya ini docetaxel doang ya, ada AC, cervical cancer, Volvox. Ini sering nih ya, CH colon dikasih Volvox. Nah, ini nanti dilihat nih. Kan kalau udah intermediate risk, 10-20% nanti dinilai gitu kan. Ada usia lebih dari 65 tahun nggak? Ada komorbidnya nggak? Kalau emang ujung-ujungnya lebih dari 20% ya berarti kita berikan juga GCSF. Makanya di sini saya tampilkan ya intermediate risk. Esophageal gastric cancer, non-Hodgkin, CHOP. Nah ya, CHOP ini juga masuk ke intermediate. NSCLC ya, cisplatin Pakli ini juga sering ya, cisplatin dose, ovarian cancer, prostat, SCLC ya, testicular cancer, BEP sering keluar juga, testis BEP dan uterin sarkoma. Oh, udah habis ternyata guys. Oke, ya mungkin itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang apa namanya pengen ngasih, ada yang oh nih Dim kurang nih, oh nih ada perlu tambahan ini, boleh kasih kolom komentar ya, sekalian belajar kita ya. Oke, ini nanti yang Sinovena Cava Superior akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.